Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Eka Indrawati, NIM 12401193077 dari kelas PS5B. Di sini saya hendak menyampaikan hasil wawancara saya dengan dua orang yang memiliki usaha mikro di sekitar rumah saya. Sebelumnya, saya minta maaf tidak bisa menampilkan video saat wawancara berlangsung, dikarenakan pihak kedua tidak mau di video. Maka dari itu saya akan menyampaikan hasil wawancara saya dari kedua pengusaha mikro di sekitar saya. Untuk pengusaha mikro yang pertama, yaitu pada usaha budidaya ikan lele, dan usaha mikro yang kedua yaitu pada usaha toko kelontong. Dari kedua pengusaha mikro tersebut, semuanya menggunakan jasa simpan pinjam di Bank BRI, di mana Bank BRI adalah salah satu bank konvensional. Di luar dua pengusaha mikro ini, dari sepengetahuan saya, memang sebagian besar atau bisa dibilang semua masyarakat di daerah saya menggunakan jasa simpan pinjam pada bank konvensional. Karena menurut saya bank syariah belum dikenal dengan masyarakat, dikarenakan belum ada sosialisasi dan pihak bank syariah sendiri belum ada yang memberi kunjungan kepada masyarakat di daerah saya. Oleh karena itu, pada saat saya melakukan wawancara kemarin, sedikit saya jelaskan tentang bank syariah kepada pengusaha mikro yang saya wawancarai. Saya menjelaskan bahwa bank syariah melakukan beberapa prinsip, di antaranya itu prinsip mudharabah, di mana prinsip mudharabah ini adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang dan pengelola dana yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Yang kedua yaitu prinsip musyarakah, di mana prinsip ini yaitu akad kerjasama di antara dua atau lebih pemilik modal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Perihal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Selanjutnya yaitu prinsip wadiah, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Prinsip ini digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama wadiah yat amanah, di mana prinsip ini diartikan bahwa si penerima wadiah tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan dan kerusakan pada wadiah yang bukan disebabkan kelalaian atau kecerobohan penerima wadiah. Sementara yang kedua yaitu wadiah yat zamanah. Di sini si penerima wadiah boleh menggunakan wadiah atas izin pemiliknya dengan syarat dapat mengembalikan wadiah secara utuh kepada pemiliknya. Selanjutnya, prinsip murabahah. Prinsip ini berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya ada prinsip salam. Prinsip ini adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya telah disepakati bersama. Selanjutnya ada prinsip istisna. Bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam.
yaitu jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan. Selanjutnya ada prinsip Court. Prinsip yang satu ini merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun, pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontrak court. Selanjutnya ada prinsip ijarah. Prinsip ijarah merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Selanjutnya ada prinsip hawalah. Prinsip hawalah diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Untuk prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip wakalah, di mana prinsip wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak. Selanjutnya, selain ada prinsip, bank syariah juga mempunyai manfaat dalam menggunakan produk bank syariah. Yang pertama yaitu terhindar dari riba. Yang kedua, berdasarkan syariah Islam. Yang ketiga, yaitu keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil. Selanjutnya, bank syariah dijamin lembaga penjamin simpanan. Lalu, bank syariah juga sudah dilengkapi fasilitas net banking. Selanjutnya, sistem bagi hasil lebih adil dan transparan dibandingkan di bank konvensional. Selanjutnya, memperlakukan saldo tabungan yang rendah. Lalu, dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah dan dana ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Dan masih banyak lagi manfaat tentang menggunakan produk bank syariah. Dengan mengetahui prinsip dan manfaat bank syariah, sudah jelas dapat kita lihat bahwa produk dan kegiatan dalam bank syariah dijalankan dengan memegang aturan-aturan yang diatur dalam agama. Setelah saya jelaskan sedikit tentang bank syariah di atas, satu pengusaha mikro jadi berpikir bahwa kalau dilihat dari prinsip dan manfaat, lebih enak menggunakan jasa perbankan syariah dan beliau mempunyai keinginan untuk mencobanya. Namun berbeda dengan pengusaha mikro yang satunya lagi, beliau malah memutuskan akan tetap menggunakan jasa dari bank konvensional karena sudah lama menggunakan jasanya. Beliau menjadi sudah merasa nyaman dengan jasa dari bank konvensional tersebut. Sekian hasil dari wawancara yang telah saya lakukan. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.